Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, butuh informasi seputar bisnis dan sedang kembangin UMKM? Podcast Smart Inspiration hadir untuk membantu kamu yang sedang merintis maupun menjalankan bisnis lewat berbagai tips dan pengetahuan dari para ahli. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Pemerintah perlu segera mengevaluasi pendekatan penanganan permasalahan di Papua. Selain mengurangi pengerahan aparat keamanan, evaluasi juga perlu dilakukan dengan mengoreksi undang-undang tentang otonomi khusus Papua serta kebijakan pemekaran daerah. Sepanjang tahun 2022 setidaknya sudah 45 kali serangan kelompok kriminal bersenjata KKB terjadi di Papua. Terakhir, 11 orang tewas dan 2 orang lainnya terluka akibat serangan KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kampung Nogolait, Kabupaten Duga, Papua, Sabtu lalu. China memperingatkan akan mengambil tindakan tegas jika Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan setelah Financial Times melaporkan Nancy Pelosi akan pergi ke Taiwan bulan depan. Menurut rencana, Pelosi dan delegasinya juga akan mengunjungi Indonesia, Jepang, Malaysia, dan Singapura, serta menghabiskan waktu di Hawaii di Markas Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Berbicara di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan setiap kunjungan Pelosi akan merusak kedaulatan dan integrasi teritorial China. PT Vale Indonesia telah memproduksi 12.567 metrik ton nikel dalam mate pada triwulan kedua tahun 2022. Volume produksi di triwulan kedua tahun ini tercatat 16% lebih rendah dibandingkan triwulan pertama 2022 dan triwulan 2 tahun lalu. CEO dan Presiden Direktur PT Vale Indonesia Febriani Edi mengatakan penurunan produksi pada triwulan 2 ini disebabkan penggantian atap Tanur 1 dan shutdown pemeliharaan penuh pada awal Juni. Sedangkan pelaksanaan pembangunan kembali Tanur 4 telah menyebabkan produksi nikel triwulan 2 tahun ini lebih baik dibandingkan triwulan sama tahun lalu. Febri menyebut secara keseluruhan produksi pada semester pertama tahun ini adalah 13% lebih rendah dibandingkan dengan produksi semester pertama tahun lalu. Ini disebabkan adanya pelaksanaan proyek pembangunan kembali Tanur 4. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.